menghimbau untuk orang ya atau oknum advokat tua yang katanya sudah puluhan tahun jadi pengacara, harusnya kalau sebelum tampil ya pansos di media itu diteliti dulu apa sih kata kliennya, mana buktinya. Seperti dari awal saya sudah sampaikan ke Mas Ferry sebelum saya pegang perkaranya. Mas Ferry punya bukti apa? Orang di luar bilang Mas Ferry nggak beri nafkah, Mas Ferry laki-laki yang tidak bermodal. Punya buktinya apa? Lalu Mas Ferry sampaikan ke saya, ini bro buktinya. Setelah saya lihat buktinya baru, ya. Dan mungkin saja kenapa hari ini begitu penting kami rasa untuk pemulihan nama baik Mas Ferry, karena sampai detik ini masyarakat mungkin saja ya masih terpengaruh dengan opini-opini publik yang dibangun oleh pihak mereka kemarin. Ya, maka hari ini betul-betul saya, Mas Ferry dan Bang Nahar akan menyajikan fakta, bukan katanya, tapi fakta. Seorang pengacara itu harus bicaranya fakta, jangan bicara katanya atau kata klien saya atau membangun opini publik. Kita bahas satu-satu ya. Pertama kita mau membahas masalah ada ya opini yang terbentuk Mas Ferry ini tidak memberikan nafkah atau istilahnya laki-laki yang tidak berpenghasilan. Perlu diketahui kami memiliki bukti rekam digital yang valid, tentunya berkaitan dengan perbankan ya. Nanti Mas Ferry bisa sampaikan bahwa sebelum mereka menikah ya, sebelum mereka berdua menikah, Mas Ferry sudah memberikan ya hasil daripada apa Mas waktu itu? Syutingnya ya. Jadi sebelum menikah saja Mas Ferry sudah memberikan istilahnya apa tuh? Jasa ya, pendapatan yang didapat oleh Mas Ferry untuk calon ya, waktu itu calon ya, calon istrinya. Mungkin Mas Ferry bisa jelaskan. Kebetulan waktu itu saya habis syuting sama salah satu trainer dan alhamdulillah ya semua pendapatan saya berikan itu hasil syutingnya. Episode atau berapa? Episode atau episode X? Iya ini. Berikutnya juga di sini ya, kita menyajikan bukti bahwa ada perjanjian kerjasama nih antara sebuah PT dan Ferry Irawan Kusuma ya, terkait dengan promosi ya Mas. Selasa 12 Juli 2022 yang dimana di surat perjanjian kerjasama ini diatur dalam pasal 3 biaya kerjasama. Para pihak sepakat bahwa untuk kegiatan pemasaran media sosial yang dimaksud dalam perjanjian ini, pihak pertama akan membayarkan, pihak pertama si PT ya, pihak pertama itu PT, pihak pertama akan membayarkan jasa kepada pihak kedua, dalam hal ini Mas Ferry Irawan, senilai 60 juta rupiah sebagai imbalan jasa. Imbalan jasa akan dibayarkan pihak pertama kepada pihak kedua dengan termin pembayaran sebagai berikut. A. Pembayaran tahap pertama sebesar 30 juta rupiah pada saat perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak. Ya. B. Pelunasan sebesar 30 juta rupiah akan dibayarkan setelah postingan ke-30 yang dibuktikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama. Jadi total ada 60 juta ya hasil daripada kerjasamanya Mas Ferry dengan salah satu perusahaan, yang dimana pembayaran imbalan jasa akan ditransfer oleh pihak pertama ke pihak kedua melalui rekening ya, melalui rekening Bank Mandiri atas nama Vena Melinda. Ya.
berarti bukan ke rekening dari Irawan ya Pak? Jadi, ya, kalau ada oknum pengacara tua yang bilang Mas Ferry ini minta duit Grab, minta duit pulsa, atau minta duit jajan, ya memang semua hasil yang didapat oleh hasil kerja keringatnya Mas Ferry masuk ke rekening istrinya. Kalau saya rasa wajar, saya pun juga suka minta sama istri saya. Apakah itu berarti saya laki-laki mau kondo? Apakah itu berarti saya laki-laki tidak berpenghasilan? Ya, jadi sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh advokat tersebut tidak beritikat baik. Ya, hak imunitas seorang advokat itu ketika seorang advokat menangani perkara dan menjalankannya dengan itikat baik. Itikat baik itu seperti bagaimana? Meneliti dulu apa sih yang akan disampaikan ke publik supaya tidak dibilang pencemaran nama baik terhadap orang yang disangkakan. Yaitu teliti dulu punya bukti apa. Kalau kliennya bilang saya nggak dikasih nafkah atau laki-laki itu tidak bekerja atau tidak berpenghasilan, lihat dulu alat buktinya. Lo punya bukti apa? Coba mana sini gue lihat. Jangan membangun opini publik seolah-olah seakan-akan Ferry Irawan ini laki-laki yang mau kondo, laki-laki yang tukang minta-minta, laki-laki yang tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Gitu. Ini kan kasihan. Makanya hari ini sangat penting untuk mengklarifikasi, untuk menjelaskan ya, kepada publik yang sudah saja atau mungkin saja masih berpikiran negatif, berpikiran buruk sangka terhadap Mas Ferry. Ini laki-laki tukang KDRT, laki-laki nggak ada penghasilan, laki-laki tukang minta-minta. Gitu loh ya. Jadi tadi ada berapa? Ada 2 ya. Masih banyak ini. Sama nama kita ya. Iya. Advokat, ya. Advokat tersebut bahwa dia mengatakan banyak loh, rekam digitalnya banyak. Dia menyatakan bahwa Ferry Irawan sudah tidak memberikan nafkah kepada istrinya sudah 3 bulan. Silahkan dilihat, mungkin di Google, di rekam digital masih ada. Advokat tersebut menyatakan bahwa Ferry Irawan sudah tidak memberikan nafkah 5 bulan, lalu diralat oleh kliennya 3 bulan, Bang. Ini faktanya. Bang. Ini Boleh tinggi dulu, Bang. faktanya bahwa apa yang dikatakan oleh advokat tersebut Tinggi lagi, tidak Bang, tinggi, benar. Kasih ke atas, Bang, ke atas. Ya. Tahan, Bang. Bang, sambil dijelaskan Bang, itu kan berarti transfer Bang. Ya, itu transfer. Biar Bulan biar langsung. Dari bisa jelas. Ini bulan Januari 2023. Tahan, Di saat ya, Bang, di saat mereka sedang berkoar-koar karena ada satu peristiwa dugaan KDRT. Faktanya Mas Ferry masih mentransfer, ya, masih memberikan nafkah sebagai suami kepada istrinya. Itu sudah ada kejadian persoalan ya. Jadi siapa bilang, ya, siapa itu yang ngomong tidak berdasar bahwa klien kami sudah 3 bulan tidak memberikan nafkah. Ini kita bicara fakta dan data, bukan bicara katanya, bukan bicara omong-omong atau membangun opini. Ya, kita bicara fakta. Ya. Kejadian itu Januari ya, Januari 2023. Ini tanggal 16 bulan 12 ya. Iya. Ya, artinya ini satu lagi bukti bahwa apa yang dikatakan 3 bulan tidak memberikan nafkah, ya, dapat kita patahkan secara bukti bahwa tanggal 16 Desember 2022 klien kami masih memberikan nafkah kepada istrinya. Itu loh ya. Jadi memang kami ingin memberikan informasi sesuai dengan data, dengan fakta, bukan memberikan informasi
yang kami bilang informasi sesat dan cenderung bertendensi fitnah karena tidak bisa dibuktikan. Ingat sekali lagi saya bilang ya, advokat mau tua mau muda itu dilindungi undang-undang advokat ketika bekerja dengan itikat baik. Kalau seorang advokat bekerja membela kliennya, menjatuhkan lawan daripada kliennya tanpa dasar, ya, tanpa alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, namanya apa? Namanya advokat itu sedang menjalankan kuasanya dengan itikat yang tidak baik. Ketika itikat itu tidak baik, kita bisa buktikan, maka hak imunitas dari seorang advokat itu luntur seketika. Ya. Ini bulan 12 ya. Honor selama kita syuting. Bang. Ke atas boleh bang, ke atas Bang Ferry, sebentar. Jangan goyang dulu, tahan sebentar. Jadi zoom dulu. Tahan dulu sebentar. Jangan bilang aman dulu sebentar, di kamera belum. Tengah dulu Bang Ferry, tengah Mas Ferry. Tahan sebentar. Biar kita zoom dulu sebentar, ambil detailnya. Ini data-data yang rekam digitalnya jelas, ya. Yang kami anggap ini adalah alat bukti fakta yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini betul-betul bahwa klien kami ini memiliki penghasilan, memiliki pekerjaan dan memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau saya kan dari awal saya bilang, saya sebenarnya lebih memilih untuk diam. Jadi saya sekarang tidak lagi berani bicara kalau bicara. Hanya apapun itu selalu saya bicara dengan orang-orang memang yang peduli sama saya tanpa mempunyai prediksi apapun. Seperti Bang Sina, Bang Rahman itu. Ya alhamdulillah, karena saya itu bukan teman dan bersahabat, tapi saudara. Sama beliau. Jadi kadang ya mereka yang lebih punya pandangan lain. Ya, jadi perlu kami luruskan bahwa tadi Bang Suna sudah menyampaikan klarifikasi, Bang Ferry juga, artinya bahwa tuduhan selama ini terhadap klien kami, Mas Ferry, itu adalah tidak benar dan tidak berdasarkan. Karena faktanya kami sudah sampaikan. Biar publik menilai bahwa Mas Ferry tidak seperti yang dituduhkan, bahwa dia tidak punya penghasilan, dia tidak punya kerja, dia mau kondo dan lain sebagainya. Kami sudah bantah dan kami bantah dengan alat bukti yang jelas. Ya, itu nomor satu. Yang kedua bahwa semua pernyataan-pernyataan yang tidak benar tersebut, artinya pengacara senior tersebut mendapatkan informasi dari kliennya. Kan? Ya. Artinya bahwa klien itu telah berbohong. Kebohongan publik itu bisa dipidana. Ya, karena sangat mencemarkan nama baik klien kami, merendahkan harkat dan martabatnya. Betul. Bagaimana seorang laki-laki seolah-olah dituduh bahwa tidak ada pekerjaan, kemana-mana minta duit, seorang kayak pengemis. Padahal ada bukti, data, fakta perbankan, ada 100 juta lebih yang transferkan kepada yang bersangkutan. Harusnya diakui itu. Tidak boleh seperti itu, menuduh bahwa klien kami tidak pernah memberikan apa-apa kepada yang bersangkutan. Jadi opini publiknya sangat sesat, yang mengakibatkan klien kami Ferry, mata masyarakat seolah-olah ini orang benar-benar tidak punya apa-apa, tidak punya kerja, makmur dan lain sebagainya. Jadi apa yang kami klarifikasi sore hari ini mau membantah semua tuduhan daripada si Vena dan juga pengacaranya bahwa itu tidak benar. Dan ini faktanya ratusan juta yang ditransfer langsung ke rekening yang bersangkutan. Bukan ke rekening orang lain berkaca ke dia, langsung ke rekening yang bersangkutan. Kami minta supaya dia berkomentar, ini uang kemana uang? Jadi jangan pernah bicara merendahkan harkat dan martabat orang lain. Ya. Yang berikut lagi bahwa itu nggak ada. Buktinya tidak ada sama sekali. Ya. Makanya kita juga mau klarifikasi juga kepada masyarakat. Mas Ferry itu bukan penjahat. Dia tidak menganiaya. Ada putusan pengadilan jelas, ya, dari pengadilan negeri Kediri. Semua nanti kami sampaikan supaya clear, masyarakat tidak menilai Mas Ferry adalah seorang KDRT, tetapi adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab terhadap istrinya, terhadap keluarganya.
kita harus kembalikan. Kita ini semua laki-laki. Bagaimana kita punya istri, kasih duit tapi dia tidak kasih. Lalu kemana-mana, roco kemana-mana bilang Mas Ferry tidak punya apa-apa. Ini bahaya. Ya. Dan kami juga sebagai advokat masih berbicara berdasarkan fakta, data yang valid. Karena menyampaikan kepada publik, kalau kami tidak memiliki dasar data yang kuat, artinya kami telah membohongi publik. Dan itu berarti advokat yang tidak berbuat baik. Ya, karena walaupun kami advokat ada hak imunitas, tetapi kalau tidak berbuat baik bisa dihukum. Itu yang berikut. Jadi dasar putusan pengadilan inilah kami menyatakan bahwa Mas Ferry ternyata clear, tidak ada penganiayaan berat seperti yang dituduhkan. Ya, jadi kepada masyarakat dan juga kepada semua teman-teman wartawan bahwa klarifikasi ini penting. Karena nama baik seseorang itu akan ke bawah mati. Ya. Bagaimana dia tidak mengklarifikasi? Mas Ferry sebenarnya bilang, Mas Sunan, pernah aku dalam kita selesaikan, tidak bisa. Karena kalau tidak, kamu akan terus dicas sama masyarakat, sama publik bahwa apa yang dikatakan benar. Mendiamkan pembenaran itu adalah kebenaran. Makanya lebih baik kami buka kepada publik bahwa ini kami berdasarkan fakta, data, bahwa statement daripada pengacara dan juga kliennya itu tidak benar. Dan itu bukti yang kami sajikan kepada teman-teman wartawan biar menyampaikan kepada publik bahwa Mas Ferry sebenarnya clear dari urusan itu, dan biarkanlah Mas Ferry menjalani kehidupannya tanpa harus memikul beban-beban yang dia tidak lakukan. Ya, itu yang perlu kami sampaikan. Saya tadinya lebih memilih untuk diam karena saya lebih fokus untuk masa kini dan masa yang akan datang. Jadi saya juga lagi fokus sama mami, sama keluarga, fokus sama diri saya, fokus juga sama orang-orang yang menyayangi saya, maksudnya saya. Ya salah satunya juga ada di sini, ada beliau-beliau ini yang selalu memperhatikan saya, care sama saya. Hanya pada saat saya memutuskan untuk diam, ya beliau-beliau lah yang menyampaikan apa yang harus disampaikan yang disampaikan. Akan ada Kalau untuk urusan lapor-melapor, ya, kami sedang pertimbangkan, tentunya kami sedang kumpulkan alat bukti. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa seorang advokat ketika menjalankan sesuatu pekerjaannya, menjalankan kuasanya tidak dengan baik, maka di situ kekebalan imunitasnya ya seketika tidak berlaku.